Sorai Sixth Army mengguncang langit saat Yao Xi mengatur ulang tentara, sambil memerintahkan orang-orang untuk menyampaikan berita ini kepada Li Wuyi. Sesaat kemudian, Li Wuyi menjawab dengan satu kata, tunggu. Sixth Army segera berkumpul di luar arai naga besar untuk memulihkan kekuatan mereka. Beberapa dari mereka menelan pil roh. Beberapa dari mereka membalut luka mereka dan duduk bersila untuk bermeditasi. Di dalam jalur dua dunia, labu angin yang Kai mendatangkan malapetaka, membunuh para pembudidaya ras iblis yang datang dari wilayah iblis. Sementara pemburu angin dan Dili terlibat dalam pertempuran sengit. Dili ini awalnya adalah salah satu bawahan Half Saint Yurumeng. Dan selain Bai Zuo, dia adalah yang paling dihormati oleh Yurumeng. Kekuatannya juga sangat kuat. Tetapi pada malam pertempuran benua surga abadi, Dili telah berkolusi dengan Yue Sang dan Yin Xi untuk memberi Yue Sang kesempatan untuk membunuh Yang Kai. Sayangnya, dia telah meremehkan kekuatan Yang Kai dan fondasi bawahannya. Tidak hanya dia gagal untuk berhasil, dia bahkan menyebabkan masalah. Selama pertempuran di benua surga abadi, Yue Sang telah terbunuh oleh satu serangan pedang dari Kaisar Agung Bulan Cerah dan mati di tempat. Yin Xi dan Dili berhasil melarikan diri. Tetapi Yang Kai segera pergi ke wilayah Yin Xi dan seorang diri membunuh dua Half Saint ras iblis yang telah mengincarnya di benua surga abadi. Dili takut Yurumeng akan menyelesaikan masalah dengannya. Jadi setelah pertempuran di benua surga abadi, dia membelot ke Demon Saint lain dan menghilang tanpa jejak. Kali ini, dia juga mengikuti pasukan ras iblis untuk menjaga lintasan dua dunia, untuk berjaga-jaga. Yang Kai berjuang menuju tempat ini. Tetapi begitu dia memasuki jalur dua dunia, dia ditangkap oleh Dili. Dili sudah lama menganggap Yang Kai merusak pemandangan, dan satu-satunya alasan dia mengkhianati Yurumeng adalah karena Yang Kai. Pada saat ini, tidak ada yang perlu dikatakan, jadi dia segera ingin membunuhnya. Yang Kai tidak punya pilihan selain melepaskan Winchester untuk menghadapinya. Pada titik ini, keempat Demon Rache Half Saints yang tersembunyi di dunia kecil misterius semuanya telah dimobilisasi. Jadi Yang Kai tidak lagi memiliki kartu truf. Jika Demon Rache Half Saint lain menghalangi jalannya, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan mencari bantuan dari Li Wuyi. Untungnya, Half Saints dari Demon Rache bukanlah kubis. Meskipun banyak dari mereka telah dikirim kali ini, kebanyakan dari mereka telah jatuh ke medan perang. Dan 4 dari mereka telah diblokir oleh 4 pelindung Yang Kai. Jadi bagaimana mungkin ada lebih banyak lagi? Di dalam Towards Passageway, Dili cemas dan mencoba yang terbaik untuk menerobos garis pertahanan Winchester, tetapi tidak berhasil. Meskipun kecerdasan Winchester tidak terlalu tinggi, kekuatannya sangat hebat. Ketika mereka pertama kali bertemu di benua 100 roh, Lian Sister telah memberitahunya bahwa Demon Rache Half Saint telah menyinggung Winchester, menyebabkan dia mengejarnya selama 3 tahun. Menyebabkan Half Saint mengeluh tanpa henti dan akhirnya berakhir. Sampai dalam keadaan tragis. Meskipun Dili kuat, dia masih seorang Half Saint. Jadi ketika Winchester menjadi gila, Dili cukup waspada terhadapnya. Dua keberadaan Half Saint, satu Demon dan satu Beast, terlibat dalam perjuangan hidup dan mati di Towards Passage. Gelombang kejut dari pertempuran menyapu banyak ras iblis yang telah bergegas dari wilayah iblis, menyebabkan banyak dari mereka mati di tempat. Ini entah bagaimana mengurangi tekanan pada Yang Kai. Pada saat ini, hukum luar angkasa di sekitar Yang Kai melonjak saat dia mengulurkan tangannya. Kekuatan ruang yang tak terlihat menyelimuti seluruh koridor Void, menyebabkan koridor yang awalnya gelap gulita menjadi lebih kacau. Lebih dari 1 dekade yang lalu, ketika Yang Kai telah melarikan diri dari wilayah iblis, dia mampu menyegel jalur dua dunia. Selama 10 tahun terakhir, dia telah menghabiskan waktunya di bidang bintang bawah untuk menyempurnakan langit dan bumi, memungkinkan pemahaman dan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa berlipat ganda. Hubungan antara dua dunia besar secara bertahap terputus, dan lubang hitam raksasa di langit dengan cepat menyusut. Di medan perang, pemandangan ini sangat menarik perhatian, dan puluhan juta manusia dan iblis dapat dengan jelas melihatnya. Banyak ekspresi Master Demon Rache sedikit berubah. Sebelumnya, mereka telah melihat Yang Kai bergegas ke jalur dua dunia sendirian. Tetapi sekarang, setelah beberapa saat, jalur dua dunia telah mengalami perubahan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dia lakukan? Segera, mereka semua bergerak menuju jalur dua dunia. Bagaimana mungkin Li Wuyi membiarkan Demon Rache melakukan apa yang mereka inginkan? Ketika Yang Kai bergegas ke jalur dua dunia, arai naga besar sudah mulai berubah. Awalnya, kepala dan ekor naga raksasa itu telah terhubung, membentuk lingkaran raksasa yang mengelilingi medan perang. Tapi sekarang, dengan kepala naga sebagai garda depan, ia telah memimpin untuk tiba di sisi jalur dua dunia dan memimpin tentara Jiazi untuk mempertahankannya, tidak membiarkan ras iblis mendekat. Di luar,
ada Li Wuyi dan arai naga besar. Dan di dalam, ada labu angin. Tanpa Halfsein wilayah iblis, siapa yang bisa menghentikan Yang Kai? Lubang hitam awalnya adalah benda besar. Tetapi setelah setengah cangkir teh, itu menyusut menjadi setengah ukuran aslinya. 1 jam kemudian, lubang hitam itu hanya selebar beberapa puluh meter. Sosok Yang Kai muncul, berdiri tepat di sebelah jalur dua dunia. Satu tangan bergerak maju sementara hukum luar angkasa di sekitarnya berfluktuasi dengan liar. Beberapa kilometer jauhnya, Win Chaser dan Dili masih terjerat. Li Wuyi, yang bertarung dengan Demon Rache Halfsein, merasakan kekuatan ini dan mau tak mau menoleh untuk melihat ke belakang. Senyum masam muncul di wajahnya. Tidak perlu membandingkan catatan. Hanya dengan merasakan fluktuasi hukum ini, dia tahu bahwa pencapaian Yang Kai dalam hukum luar angkasa telah melampaui miliknya. Dengan senyum pahit di wajahnya, ekspresinya menjadi serius. Pada saat kritis dari kelangsungan hidup Star Boundary ini, terobosan Yang Kai secara alami adalah masalah besar. Setelah 10 napas waktu, lubang hitam yang lebarnya ratusan meter tiba-tiba menyusut dan dengan cepat berubah menjadi titik hitam seukuran jarum yang diraih Yang Kai. Setelah dia melepaskannya, bahkan titik hitam seukuran jarum pun menghilang. Lorong antara dua dunia yang telah dibuka secara paksa oleh Ken Ye menggunakan dirinya sendiri sebagai jembatan hanya ada selama beberapa hari sebelum disegel lagi oleh Yang Kai. Di medan perang, para pembudidaya Star Boundary yang melihat adegan ini semua berteriak dengan penuh semangat. Suara mereka bergema seperti guntur. Mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam keputusan penting dari berbagai pasukan. Tetapi setelah bertarung di medan perang untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin mereka tidak melihat situasi saat ini? Selama jalur dua dunia ada, bala bantuan ras iblis tidak akan ada habisnya. Demon Rache memiliki bala bantuan untuk mengisi kembali kekuatan mereka yang hilang. Tetapi Star Boundary tidak. The Great Dragon Arai sudah tidak mampu menahan beban dan bisa runtuh kapan saja. Setelah Great Arai runtuh, pasukan besar yang berpartisipasi dalam pertempuran ini akan menderita banyak korban. Sekarang Yang Kai telah memotong sumber bala bantuan ras iblis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka secara alami bersemangat. Li Wuyi tersenyum dan memerintahkan pasukan Jiazi-nya, buka formasi. Bendera tentara Jiazi dengan cepat naik dan bergoyang di udara dengan ritme yang aneh. Pada saat berikutnya, Great Dragon Arai mulai pecah. Melihat ini, pasukan Demon Rache sangat gembira dan bergegas menuju celah. Mereka juga telah melihat bahwa lintasan dua dunia telah disegel. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka dalam bahaya? Sekarang setelah mereka melihat bahwa arai naga besar telah membuka celah yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin mereka tidak melarikan diri? Namun, sebelum mereka bisa bergegas keluar dari celah, mereka bertemu dengan sekelompok harimau dan serigala. 20 atau lebih tentara Star Boundary telah menunggu di luar Great Dragon Arai untuk waktu yang lama, menunggu saat Great Arai dibuka untuk menyerang. Ketika kedua belah pihak bertemu satu sama lain, Demon Rache agak tercengang. Tetapi berbagai pasukan Star Boundary seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Sebelumnya, pasukan ini hanya menjaga pinggiran, menunggu Great Arai untuk melepaskan musuh mereka. Tetapi sekarang mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerang Great Arai. Yang satu pasif sementara yang lain aktif. Moral mereka benar-benar berbeda. Dari segala arah, lebih dari 20 legiun menyerbu masuk dan ras iblis menderita banyak korban. Dengan tambahan kekuatan baru pada Great Dragon Arai, siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa kemenangan hanyalah masalah waktu. Setelah banyak tentara bergegas masuk, Great Dragon Arai sekali lagi menutup dan mengatur ulang dirinya sendiri, mengelilingi medan perang. Bendera karakter, bunuh, berkibar di udara saat Six Stem Army mengalir ke medan perang seperti banjir baja. Sepanjang jalan, Demon Rache menderita korban yang tak terhitung jumlahnya dan benar-benar diarahkan. Yang Xiao dan Yang Sue memimpin, sementara Qiongqi memegang lengan bajunya dan menurunkan pandangannya. Tidak ada yang melihatnya membuat gerakan apapun. Tetapi setiap ras iblis yang berada dalam jarak 100 meter darinya terpesona oleh kekuatan tak terlihat dan memuntahkan darah. Sesaat kemudian, Yao Xi akhirnya bertemu dengan Yang Kai sambil menangkupkan tinjunya. Tuan. Yang Kai mengangguk ringan dan berbalik untuk melihat Dili yang masih terjerat dengan Win Chaser. Mencibir, bunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Dili. Liu Yan mengikuti dari belakang. Tubuh kecilnya berkibar tertiup angin. Sepasang mata hitam jernihnya sebening air. Dili terkejut dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dengan sekejap, dia melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Demon Rache. Yang Kai melirik ke arah dia melarikan diri. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyerah untuk mengejarnya. Medan perangnya terlalu kacau, jadi tidak nyaman untuk mengejarnya. Belum lagi Dili.
Seorang Demon Rache Half Saint, tidak mudah untuk dibunuh. Segera menyerah pada gagasan memberantas akar, Yang Kai memimpin pasukan batang keenamnya di medan perang. Situasi telah diputuskan. Situasi sebenarnya telah diputuskan. Tentara Starbound dari 55 telah berkumpul di sini dan Arai naga besar telah mengepung mereka. Ras iblis yang terperangkap di dalam Arai tidak memiliki cara untuk melarikan diri dan hanya bisa dibunuh secara bertahap. Raungan panjang tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di medan perang, seperti petir. Banyak master dari Starboundary mengerutkan kening dan melihat ke arah sumber suara. Hanya untuk melihat sosok tinggi berdiri di langit. Rambut panjangnya semerah darah, dan bahkan matanya semerah darah. Jelas bahwa Demon Rache ini adalah Blood Demon. Ketika raungan berhenti, lebih dari 20 sosok terbang keluar dari segala arah dan berkumpul di sekitar Blood Demon. Selusin atau lebih master ras iblis ini semuanya memancarkan ki iblis yang mengerikan. Semuanya Half Saint. Tuan, sosok Yang Kai berkedip ketika dia tiba di sebelah Li Wui dan menatap Half Saint dengan ekspresi serius. Saat ras iblis menderita kerugian besar dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, Half Saint dari ras iblis tiba-tiba berkumpul dan menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Li Wui perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia harus menunggu dan melihat. Kaisar Agung tidak ada di sini. Begitu banyak Saint Demon yang bekerja sama di sini. Bagaimana mungkin Starboundary mengabaikan barisan yang begitu kuat? Lebih dari 20 Demon Rache Half Saints berdiri di belakang Blood Demon sementara Blood Demon dan Li Wui saling menatap di langit. Jelas menyadari bahwa Li Wui adalah orang yang bertanggung jawab atas medan perang ini. Sesaat kemudian, iblis darah menyeringai jahat pada Li Wui dan mengulurkan tangannya, menunjuk ke lehernya. Kekanak-kanakan, Yang Kai mencibir. Li Wui tetap acuh tak acuh. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, setelah Blood Demon membuat gerakan menggorok tenggorokan, sosoknya berkedip dan berubah menjadi cahaya berdarah yang melilit semua Half Saint di sekelilingnya sebelum melayang ke langit.